Hikayat Panji Semirang. Pada suatu masa, di negeri Daha dan Kuripan, hiduplah dua orang gadis cantik bernama Galuh Ajeng dan Galuh Chandra Kirana. Di suatu hari, Raden Inu Kertapati bertunangan dengan Galuh Chandra Kirana di depan hadapan para permai dan majelis. Galuh Chandra Kirana, pada hari ini kita akan bertukar cincin tanda pertunangan. Apa engkau mau menerimaku sebagai calon pendampingmu? Ya, wahai Raden Inu Kertapati, aku mau menerimamu sebagai calon pendampingku dengan bermula dari pertukaran cincin tanda pertunangan ini. Setelah acara selesai, pada hari itu Galuh Ajeng tidak menghadiri pertunangan Chandra Kirana. Dan di hari selanjutnya, Galuh Ajeng mendapat kabar bahwa Galuh Chandra Kirana telah bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Mengapa kau tidak menghadiri ke pesta pertunangan aku, wahai Galuh Ajeng? Dan seandainya kau tahu bahwa saat itu aku berharap kau hadir, dan alangkah sangat senangnya hatiku di saat Raden Inu melamar. Pada saat itu, aku tidak bisa hadir karena aku tidak sanggup di saat kau telah bertunangan dengan kasih hatiku, wahai Chandra Kirana. Maafkan aku saudaraku, tapi aku sangat menginginkan dia. Andai kau memberitahu aku merasa sakit hatimu sebelum pertunangan itu terjadi, dan aku akan mengalah. Di saat Galuh Ajeng melihat Galuh Chandra Kirana kegirangan, menangislah Galuh Ajeng tidak berhenti, serta menangis dengan tangis yang sangat setiap petang dan pagi. Begitu senangnya kau anakku bertunangan dengan orang pujaanmu. Ya wahai ratu, dengan sangat hatiku senang saat ini. Aku tak menyangka yang kau bertunangan. Aku turut senang atas kabar ini anakku. Galuh Ajeng masih menangis semakin hari semakin bertambah. Dan Padukaliku merasa tidak tega terhadap anaknya yang menangis dengan mata balut melihat bekas menangis. Dan sakitlah hatinya melihat perihal itu. Ada apa Galuh Ajeng? Apa yang membuatmu menangis tiada henti seperti ini? Wahai Padukaliku, hatiku sangatlah teramat sakit melihat Chandra Kirana bertunangan dengan Raden Inu Kertapati. Sudahlah anakku, kau tak pantas menangis seperti ini. Aku berjanji akan membalaskan luka hatimu itu. Setelah Padukaliku melihat anaknya yang selalu menangis, Padukaliku pun menghadap ke bawah duli sang Baginda Nata. Padukaliku lalu duduk berderet dengan Mahadewi di depan sang Nata. Galuh Chandra Kirana, mengapa engkau jauh di sana dan tidak duduk berderetan dengan sang ratu? Tak mengapa ayahanda, aku berada di sini jauh dengan semuanya untuk bertanda menghormati sang ratu. Sungguh talim dan sopannya dirimu anakku. Kalau begitu maumu, aku akan memaklumimu. Selepas itu, Baginda sang Nata memanggil Chandra Kirana untuk bersantap bersama. Galuh Chandra Kirana, kemarilah kau, mari kita santap hidangan ini bersamaku. Terima kasih Baginda, aku amat senang atas tawaran itu. Karena melihat hal itu, Galuh Ajeng dan Padukaliku bertambahlah sakit hatinya terhadap Galuh Chandra Kirana. Wahai Padukaliku, apalah yang harus kita lakukan? Apa aku hanya bisa melihat itu dengan rela? Bantulah aku, Ibu. Semua ini sungguh tidak adil bagiku. Ada satu hal yang ingin aku perbuat kepada Galuh Chandra Kirana dan sang ratu. Tapi, apakah semua itu akan berjalan lancar? Apa itu, Ibu? Tidak ada yang tidak bisa kalau kita belum mencobanya. Aku sudah tak sabar ingin menyelesaikannya, wahai Padukaliku. Kau lihat saja nanti, wahai anakku, apa yang akan aku perbuat kepada mereka. Setelah selesai santap, kembalilah masing-masing mereka dengan diiringi oleh dayang-dayangnya. Setelah semua telah kembali, Padukaliku pun melancarkan rencananya dengan membuat tapai dibubuhi racun. Pada hari inilah Permaisuri dan Chandra Kirana itu akan mati, dan hanya aku dan anakku Galuh Ajenglah yang akan menggantikannya. Dayang-dayang itu pergilah membawa persembahan yang ditaruh di dalam bokor emas yang sama majelis dan permai itu. Dayang-dayang itu berjalan kembali menuju istana Permaisuri, lalu dipersembahkannya dengan sifat yang manis. Inilah persembahan Padukaliku. Jikalau Chandra Kirana juga memakan itu, akan aku jadikan anakku tunangan Raden Inu Kertapati, dan aku akan menduduki negeri Daha dan Kuripan ini.
dan tiada pada hari itu juga mereka akan mati. Setelah melancarkan niat itu, dan mereka berhasil untuk melumpuhkan Chandra Kirana dan Permaisuri dari negeri Daha dan Kuripan ini. Seluruh penduduk negeri itu pun turut berduka dengan meninggalnya Permaisuri dan Chandra Kirana. Dan negeri ini akan diduduki oleh Padukaliku dan anaknya Galuh Ajeng sebagai penggantinya. Hahaha, sungguh senangnya hatiku wahai Galuh Ajeng. Akhirnya kita dapat menguasai negeri ini sekarang dan seterusnya. Ibunda, hatiku pun sungguh teramat senang melihat Chandra Kirana telah tiada, dan Raden Inokertapati pun akan menjadi milikku selamanya. Setelah beberapa bulan, Padukaliku dan Galuh Ajeng menduduki negeri Daha dan Kuripan. Galuh Ajeng pun bertunangan dengan Raden Inokertapati dengan sangat terpaksa. Dan sang raja hanya bisa menyaksikan semua tanpa berkata sepatah kata pun. Selesai.